Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fallahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita ya, meskipun di majelis online. Ya, semoga ini tidak mengurangi keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita. Ya, sebelumnya ana ingin mengucapkan jazakumullah khairan atas kesediaan antum untuk bergabung bersama kami untuk belajar nahwu dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang kita niatkan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya. Baik, ikhwan akhwat sekalian, pada pagi hari ini atau siang hari ini kita belum mulai untuk membahas nahwu dari kitab Al-Muyassar ya. Ini adalah pembukaan yang sempat tertunda di pekan kemarin karena ada masalah teknis. Insyaallah ta'ala besok di jam yang sama kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Al-Muyassarnya. Bagi ikhwan dan akhwat yang belum dapat kitabnya ditunggu dulu ya. Kitabnya sedang dalam pengiriman. Baik, sebelum kita besok mulai mengkaji ilmu nahwu, maka di antara metode atau manhajnya para ulama, sebelum kita mengkaji cabang ilmu apapun itu, para ulama itu biasanya membawakan yang namanya mabadi namanya. Dibawakan namanya mabadi. Nah, apa itu mabadi? Mabadi itu adalah hal-hal mendasar yang harus kita ketahui berkaitan dengan ilmu yang akan kita pelajari. Antum mau belajar ilmu fikih misalkan, ada mabadinya. Antum mau belajar ilmu akidah, ada mabadinya. Nah, mabadi itu, hal-hal yang mendasar itu ada 10 banyaknya. Ada video sendiri di YouTube ana yang membahas tentang hal ini. Nanti ana kirimkan linknya. Jadi mabadi itu totalnya ada 10. Ada 10 hal mendasar yang harus kita ketahui sebelum mempelajari sebuah cabang ilmu. Nah, maka ilmu bahasa Arab secara umum dan ilmu nahwu secara spesifik juga termasuk di situ. Ada mabadi-mabadi yang harus kita ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya ambil satu mabadi saja, yaitu fadl dan wujub ta'allumi al-arabiyyah. Keutamaan dan urgensi mempelajari bahasa Arab. Ini satu dari 10 mabadi yang harus kita ketahui sebelum belajar ilmu nahwu secara spesifik dan ilmu bahasa Arab secara umum. Nah, baik. Nah, jadi tema kita adalah fadlu al-arabiyyati wa wujubu ta'allumiha. Keutamaan bahasa Arab dan urgensi mempelajarinya. Dan urgensi mempelajari bahasa Arab. Nah, baik. Jadi keutamaan dan urgensi bahasa Arab secara umum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, termasuk juga di situ nanti secara khusus kita akan membahas tentang urgensi ilmu nahwu itu sendiri sebagai salah satu dari ilmu bahasa Arab.
Nanti di sesi yang kedua kita akan bahas ya sedikit tentang kitab yang akan kita kaji ya. Siapa penulisnya, biografi singkatnya, dan apa saja yang akan kita pelajari di kitab itu nanti. Baik. Nah, yang pertama ikhwah sekalian, ya, kenapa bahasa Arab itu ya, utama dan penting ya, kenapa dia adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa pengantar kitabnya yang mulia ya. Yang pertama kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya bahasa Arab itu adalah lughatul wahyi, adalah bahasa pengantar wahyu. Dan wahyu itu sendiri ya dibagi menjadi dua, Al-Quran dan Sunnah. Wahyu dari Allah langsung itu adalah Al-Quran ya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ya, kemudian wahyu yang berupa ya, ucapan dan perbuatan Nabi SAW itu yang disebut dengan Sunnah. Dan kedua-duanya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Maka kalau ada orang ingin ya, memahami kedua ya, hal ini, ya, kedua sumber wahyu ini, Al-Quran dan Sunnah, ya, hukumnya wajib dan mutlak bagi dia untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, tapi kan Ustaz sudah ada Al-Quran terjemah sekarang, ada kitab hadis terjemah sekarang, jadi kita nggak butuh belajar bahasa Arab. Nah, yang perlu dipahami ikhwah bahwasanya terjemah itu hanya takribul makna. Ya, apa itu takribul makna? Pendekatan makna saja. Adapun makna sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu tidak bisa didapatkan hanya dengan terjemahan saja. Ya, ibaratnya terjemahan itu baru kulit-kulitnya saja itu. Ya. Ada banyak hukum fikih, hukum akidah, yang tidak didapatkan kecuali oleh orang yang paham bahasa Arabnya. Ya. Nah, jadi Al-Quran, ya, Allah turunkan sebagai kitab yang paling mulia ya, dan dipilihkan untuk Al-Quran ini bahasa Arab. Ya, perhatikan dalilnya di surat Yusuf ya, ayat yang kedua. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan. Ya, perhatikan surat ini ikhwah. Surat ini termasuk surat-surat yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, ya, huruf-huruf yang terpotong, yaitu potongan huruf semisal alif lam mim ya, kaf ha ya ain sad, yasin, nun ya, alif lam ra, alif lam mim ra. Nah, itu namanya surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Dan mayoritas dari surat-surat yang seperti itu setelah didatangkan huruf muqatta'ahnya alif lam mim ra misalkan atau alif lam ra, pasti dibahas setelahnya adalah tentang Al-Qur'an. Ya, antum bisa perhatikan di sini alif lam ra tilka ayatul kitab. Ya, kitab di sini maksudnya Al-Qur'an. Ya, jadi setelah huruf muqatta'ah itu pasti pembahasannya tentang Al-Qur'an. Meskipun tidak semua ya, semisal surat Maryam, ya, surat Maryam kaf ha ya ain sad yang tidak langsung bahas Al-Qur'an, ya. Nah, tapi secara umum, secara mayoritasnya ya, surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah itu pasti membahas pertama kali tentang Al-Quran. Nah, maka di ayat yang kedua ini dikatakan inna anzalnahu Qur'anan. Ya, inna sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu telah menurunkannya. Ya, menurunkan apa? Ini kembali ke Alkitab tadi. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab itu Qur'anan. Ya, sebagai Qur'anan. Ya, Qur'an itu artinya bacaan. Ya, Arabian. Ya, kemudian syahidnya di sini. Arabian, dia berbahasa Arab. Ya, bacaan ini berbahasa Arab dia. Kami turunkan dia berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Hikmahnya adalah agar kalian berfikir. Ya, agar kalian menggunakan akal kalian. Nah, baik. Ya, jadi jelas di dalam ayat ini Allah sifati Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, di ayat-ayat yang lain juga banyak. Ya, bilisanin arabiyyin mubin dan sebagainya. Yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan berbahasa Arab, artinya Allah telah pilih dia sebagai pengantar untuk Al-Quran itu sendiri. Baik. Ya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat tadi,
ya, di dalam kitab tafsir beliau yang terkenal, Tafsir Al-Qur'anil Azim atau dikenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan wadzalika li'anna lughatal arabi afsahul lughati. Kata beliau, ya, kenapa bahasa Arab itu yang dipilih sebagai bahasa pengantarnya Al-Qur'an? Ya, kata Ibnu Katsir, karena bahasa Arab adalah afsahul lughat, bahasa yang paling fasih. Ya, fasih itu erat kaitannya dengan tolaqah, ya, kelancaran. Jadi bahasa yang fasih itu artinya bahasa yang lancar, gitu. Ya, jadi tidak ada kesulitan dalam mengekspresikan, ya, apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Jadi bahasa itu, ikhwah, adalah alat komunikasi. Ya, bahkan, ya, kata para ulama, ya, bahasa itu adalah simbol peradaban sebuah masyarakat. Semakin berkembang bahasa sebuah masyarakat, ya, itu menunjukkan bahwa peradaban masyarakat itu berkembang juga. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi di antara manusia, dia harus bisa mewakili perasaan, keinginan, dan pikiran kita kepada orang lain. Isi pikiran kita banyak ini yang ingin kita sampaikan. Gimana agar orang paham apa yang kita sampaikan itu? Ya, nggak mungkin kita diam aja kan? Ya, butuh diekspresikan. Ya, kita ekspresikanlah dengan perantara bahasa ini. Nah, bahasa ini berarti adalah alat, gitu. Ya, dan alat yang paling fasih, ya, untuk mengekspresikan isi pikiran kita adalah bahasa Arab. Wa abyaniha, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling jelas. Abyaniha itu dari kata bayin, ya, artinya terang dan jelas. Ya, jadi bahasa Arab itu terang dan jelas. Ya, maka kalau ada yang mengatakan bahasa Arab itu sulit, itu bukan bahasanya yang sulit. Mungkin kita belum ketemu metode belajar yang tepat, ya, atau mungkin, ya, mungkin semangat kita yang masih kurang, masih suka malas-malesan, ya, dan sebagainya. Ya, intinya pada bahasa Arab itu sendiri tidak ada halangan untuk mempelajarinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Qur'an itu dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari. Ya, Al-Qur'an yang berbahasa Arab dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari. Nah, jadi, ya, bahasa Arab itu tidak, ya, sulit. Ya, apalagi kita seorang muslim, ya, setiap hari kita berbahasa Arab, ya, dalam doa-doa kita, dalam sholat-sholat kita, dalam zikir-zikir kita, ya, 5 kali sehari semalam minimal kita mendengar suara panggilan azan dan iqamah itu, ya, itu berbahasa Arab. Jadi familiar seharusnya kita dengan bahasa Arab, gitu. Nah, ya, jadi bahasa Arab ini disifati oleh Ibnu Katsir di sini adalah bahasa yang bayin, yang terang, yang jelas. Wa ausa'iha, dan dia adalah bahasa yang paling luas. Kapan sebuah bahasa dikatakan luas? Ya, ketika dia memiliki kekayaan kosakata yang banyak. Kosakatanya banyak, pilihan katanya banyak, gitu. Ya, kaidahnya dalam, ya, bahasa Arab, ikhwah, semakin dekat sesuatu dengan kehidupan orang Arab, maka semakin banyak padanan katanya. Ya, maka dalam bahasa Arab itu kata singa itu memiliki lebih dari 70 sinonim. Ya, unta lebih dari 40 sinonim. Ya, pedang, ya, karena orang Arab gemar sekali mengoleksi pedang, ya, kalau di Jawa kan keris, ya. Nah, yang pedang itu memiliki lebih dari 65 nama. Ya. Nah, ini menunjukkan keluasan maknanya. Maka dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, misalkan, ya, bahasa Inggris, ya, itu jumlah kosakatanya menurut penelitian terakhir itu ratusan ribu kisarannya, ya, ratusan ribu. Ya, sedangkan bahasa Arab, ya, kosakatanya itu 1,5 juta, ya, 1,500,000 lebih, bahkan dari itu, ya, kisaran jumlah kosakatanya. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang luas. Ya, meskipun dia luas, tapi dia mudah untuk dipelajari. Ya, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aktsariha ta'diyatan lil ma'ani. Dan bahasa Arab itu juga termasuk bahasa yang paling mudah untuk mengekspresikan makna-makna yang ada di dalam jiwa kita. Ya.
Ya, nanti kalau antum sudah lama belajar bahasa Arab, antum akan sampai pada ya, fase di mana antum ingin mengekspresikan sesuatu dengan bahasa Indonesia, tapi yang kepikir malah bahasa Arabnya. Ya, bisa terjadi seperti itu. Ini apa ya bahasa Indonesianya? Bingung antum. Ya, tapi bahasa Arabnya tahu antum. Gimana ngomongnya dengan bahasa Arab tahu antum. Ya, tapi dengan bahasa Indonesia sendiri tidak tahu. Nah, hal seperti ini bisa saja terjadi. Ya, dikarenakan memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling ya secara ya, kompleksitas paling kompleks dan paling lengkap untuk menyampaikan makna yang ada di dalam pikiran kita. Falihada anzala asyrafal kutubi bi asyrafil lughat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia. Ala asyrafir rusul, diturunkan kepada ya, utusan yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia, bahasanya bahasa yang paling mulia, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia. Tidak sampai di situ, bisa farati asyrafil malaika. Ya. Diturunkannya melalui perantara malaikat yang paling mulia juga. Nah, jadi Al-Quran itu pada zatnya saja sudah mulia karena firman Allah. Kemudian yang kedua bahasanya juga mulia. Yang ketiga, ya, yang menerima Al-Quran ini adalah seorang utusan yang paling mulia. Ya, kemudian yang menyampaikannya kepada utusan tadi, yaitu seorang malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Ya, ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa kana dzalika fi asyrafi buqa'il ardi. Ya, dan turunnya pun di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Nah, jadi Al-Quran itu mulia dari 5 sisi. Dari zatnya, dari bahasanya, dari Rasul penerimanya, ya, dari perantaranya, itu malaikatnya, dan dari tempatnya. Ya, Al-Quran itu mulia dari 5 sisi ini. Nah, wa dia inzaluhu fi asyrafi suhuris sanah wa huwa Ramadan. Ditambah satu lagi, ya, Al-Quran itu juga mulia karena diturunkan pertama kali di bulan yang paling mulia, yaitu di bulan Ramadan. Fakamula min kullil wujuh. Maka kata Ibnu Katsir, Al-Quran itu sempurna dari segala sisi. Ya, sempurna dari segala sisi, dari zatnya, dari bahasanya, dan seterusnya sampai ya, dari waktu diturunkannya, permulaan diturunkannya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Nah, ini dia ucapan Ibnu Katsir ya, ketika menafsirkan surat Yusuf ayat yang kedua tadi. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah ya, bahasa wahyu, yaitu surat An-Nahl ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ya, syahidnya di sini. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Al-Qur'an ini adalah lisan. Lisan itu artinya bahasa ya. Ya, lisan, kalau dikatakan lisan Arabi maksudnya bahasa Arab. Wa hadza lisan Arabi mubin. Ya, di sini Allah sifati bahasa Arab itu dengan bahasa yang mubin. Ya, sebagaimana ucapannya Ibnu Katsir tadi ya. Nah, baik. Ya, urgensi mempelajari bahasa Arab juga bisa kita lihat dari ucapannya para ulama. Ya, di antaranya ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menekankan bahwasanya belajar bahasa Arab itu ya adalah bagian dari agama kita. Beliau mengatakan ya ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Ya, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab fa innaha, karena sungguhnya bahasa Arab itu min dinikum. Ya, sebagian dari agama kalian. Ya, jadi jangan berpikir bahasa Arab itu ya terpisah dari agama Islam ini. Tidak. Ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya fikih, akidah, hadis itu doang ilmu syar'i. Ya, nahwu itu nggak masuk ilmu syar'i, bukan. Ya. Gimana untuk memahami ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu ya balaghah kalau nggak belajar ilmu nahwu? Nggak bisa. Ya. Nah, maka belajar nahwu ini artinya kita sedang ya
berusaha untuk memahami agama kita. Nah, maka dari sini ikhwah, ya pesanan untuk diri Anda pribadi dan kita semua, ya hendaknya niat kita belajar bahasa Arab itu adalah untuk berkhidmat terhadap agama ini. Ya, untuk kita memahami agama ini dengan pemahaman yang totalitas, ya, agar ada update dalam kita beragama. Ya, tidak kita beragama hanya dengan agama warisan. Ya, kita Muslim ya karena kebanyakan ya, orang tua kita ya Muslim juga. Ya, ya. Nah, maka harus ya, ada kenaikan level dalam kita beragama ini, ya tidak hanya mengikuti apa yang menjadi agama dari nenek moyang kita, dari keluarga kita, ya, tapi kita update keilmuan kita sekarang. Ya, maka langkah pertama yang kita tempuh untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita adalah belajar bahasa Arab ini. Ya, mungkin antum sering kajian-kajian di masjid ya. Bahkan ada yang puluhan tahun, belasan tahun kajian-kajian di masjid ya. Ceramah-ceramah didengarkan ya. Hari ini bahas ya fikih, besoknya bahas akidah, besoknya bahas ya, tazkiyatun nufus dan sebagainya. Temanya berubah-ubah setiap hari. Ya, tapi ngerasa kok tidak ada perubahan dalam kualitas beragama. Ya, maka bukan salah kajiannya, tapi mungkin metode belajar kita yang harus lebih diseriuskan lagi. Ya, kajian-kajian itu penting, ya, tapi kalau mau lebih serius lagi belajar, mulailah dengan belajar bahasa Arab. Kajian tetap ikut, ya, tapi ya, barengi juga dengan belajar bahasa Arab agar bisa mengambil ilmu ini dari sumber yang sama yang digunakan oleh para ya, asatizah kita dalam mengambil ilmu. Ya, para ustadz, para kiai itu kalau ngisi kajian ngambil dari mana? Dari kitab-kitab para ulama, dari Al-Quran, dari Sunnah. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kita bisa mengambil sendiri dari Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, ditambah kalau kita belajar usul fikih, ya, sehingga kita tidak mungkin ya, tergelincir dan sebagainya nanti dalam memahaminya. Nah, maka langkah pertama ini adalah belajar bahasa Arab. Ya, maka ya Ana sangat mengapresiasi ya langkah yang ya antum semua ambil ini, antum keputusan yang antum ya semua ambil, ya memutuskan untuk belajar bahasa Arab sekarang. Nah, ini adalah ya sebuah langkah yang Masya Allah sudah ya, tepat sekali untuk antum ambil. Ini semoga menjadi bukti keseriusan kita dalam belajar agama Islam ini. Juga ya semoga ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita ditanya ya untuk apa engkau gunakan ya ya kuota internet yang kau punya, untuk apa engkau gunakan harta yang kau punya, untuk apa kau gunakan waktu yang kau punya. Ya, kita bisa menjawabnya, ya Allah, salah satunya adalah saya gunakan untuk ya belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab. Ya, saya niatkan agar saya bisa menguasai atau memahami agama ini dengan baik. Ya, kalau kita sudah memahami agama ini dengan baik, maka ya bisa kita menjadi seorang hamba ya dengan baik juga, menjadi seorang hamba yang sejati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat utama kita ya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi perhatikan ya, bahasa Arab ini bagian dari agama kita. Dikatakan bagian dari agama, karena agama ini tidak mungkin kita pahami secara totalitas, secara 100% kalau enggak menggunakan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini adalah pengantar untuk membuka kunci-kunci ya, pengetahuan yang ada pada ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, gimana kita belajar ilmu akidah kalau nggak belajar bahasa Arabnya? Bisa saja ikut-ikut kajian, baca kitab terjemahan, ya, tapi itu tidak akan optimal. Ya, tidak akan optimal karena bahasa Arab itu tidak bisa, ya, sebenarnya tidak bisa diterjemahkan ke bahasa yang lain. Kenapa begitu? Karena pasti ada makna yang kurang. Ya. Contohnya misalkan, Alhamdulillahirabbil alamin diterjemahkan apa? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini terjemahnya masih kurang ini. Karena alhamdulillah dalam bahasa Arab itu bukan hanya pujian, ya, dia adalah pujian yang ya, didasari oleh rasa cinta dan pengagungan. Ya, ya dan seterusnya. Dan mana-mana yang mendalam seperti itu kita nggak tahu kalau nggak belajar bahasa Arab. Kita akan hanya tahu oh, Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sampai situ doang. Ya, mentok sampai situ.
Akhirnya kalau lagi sholat kita susah khusyuk. Ya, kenapa? Karena yang dipahami dari bacaannya itu saja. Maka semakin jauh orang belajar bahasa Arab, semakin bagus kunci yang dia pegang untuk membuka rahasia dari ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, sehingga apa akibatnya nanti kalau itu semua dipahami? Sholatnya jadi lebih khusyuk. Ya, ya, karena dia paham dengan benar, dengan baik, dengan mendalam ya, apa yang dia baca. Taib. Al-Quran juga, ya, ikhwah sekalian, ya, atau bahasa Arab itu juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa pengantar wahyu yang berupa hadits-hadits Nabi SAW. Nabi lahir di Arab, berbahasa Arab. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu bijawami'il kalim." Nah, ya kata Nabi, sungguhnya aku itu diutus dengan membawa jawami'il kalim. Ya, jawami'il kalim itu apa? Jawami itu dari kata jami'. Ya, jami' itu artinya sebuah ucapan yang padat. Ya, isinya banyak. Ya, isinya banyak. Ya, tapi ya, kalam ini, ucapan ini tidak panjang lebar. Kalau informasinya banyak, otomatis kita berpikir omongannya juga banyak, begitu kan? Ya. Tapi Nabi punya keistimewaan, beliau bisa ngomongnya dikit, tapi informasi yang disampaikan banyak. Itu namanya jawamil kalim. Ya, padat, ya, singkat, ya, padat, ya, tapi berisi. Ya, singkat, padat, tapi berisi. Kalau kita disuruh ngomong, ya, menyampaikan banyak informasi, mungkin kita membutuhkan kalimat yang panjang lebar. Ya. Ya, kalau Nabi SAW kalimatnya singkat, ya, tapi padat, mengandung banyak hukum. Ya, itulah ucapan Nabi, misalkan contohnya, innamal a'malu binniyat. Ringkas ucapan ini, innamal a'malu binniyat. Tapi di situ melahirkan banyak sekali penjelasan. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan ada 70 permasalahan lebih dalam agama ini yang dibangun di atas ucapan innamal a'malu binniyat. Ya, menunjukkan keluasan informasi yang ada dalam kalimat tersebut. Ya, innamal a'malu binniyat. Di hadis yang lain misalkan la dororo wala diror. Ya, singkat, hurufnya bisa dihitung, la dororo wala diror, sedikit, ya, pendek. Ya, tapi itu melahirkan ya, banyak sekali pembahasan ilmu dari ucapan yang kelihatannya ringkas itu. Nah, ya, innama buistu bijawamil kalim. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang juga Nabi SAW pakai ya dalam menyampaikan ya apa namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ada sebuah kisah ya yang menunjukkan kedalaman makna bahasa Arab itu. Ya, terutama ya Al-Qur'an itu sendiri. Ya, antum bisa lihat di pojok kiri atas itu Ijazul Qur'an. Ya, ini judulnya ya. Jadi setiap ya slide itu ada ininya, ada judul poinnya. Ya, ini Ijazul Quran berarti poinnya sedang membahas Ijazul Quran. Apa itu Ijazul Quran? Ijaz itu dari kata ajaz, artinya ketidakmampuan. Nah, Ijazul Quran artinya ketidakmampuan Al-Quran. Maksudnya ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Quran. Manusia tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Itu namanya ijaz. Ya, makanya sesuatu yang tidak bisa ditandingi itu namanya mukjizat. Ya, mukjizat. Orang yang sudah tua, ya, renta, tidak mampu beraktivitas sebagaimana anak muda, sebutnya ajuz. Ya, ya ajuz. Ya, itu orang yang tua, orang yang lemah. Ya. Baik, maka Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dari Nabi SAW. Ya, mukjizat terbesarnya Nabi SAW. Kalau nabi-nabi yang lain, mukjizatnya itu ya muakkad ya. Muakkad itu artinya temporer, ya berakhir di zaman mereka. Ya, misalkan ya mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya berubah menjadi ular besar. Ya, kita nggak menyaksikan mukjizat itu kan. Mukjizatnya Nabi Musa ya sudah ya hanya disaksikan oleh Bani Israel kala itu di zaman itu. Ya, sekarang kita nggak tahu tongkatnya Nabi Musa ada di mana, ya, ularnya seperti apa kita nggak tahu.
Ya, mukjizatnya Nabi Isa juga begitu, kita nggak tahu seperti apa, karena ya itu sifatnya temporer saja, hanya di zaman itu. Kita yang hidup di zaman sekarang nggak menyaksikan mukjizat itu. Ya, sedangkan mukjizatnya Nabi SAW ya bisa kita lihat sampai sekarang, bisa kita pegang, bisa kita baca, bisa kita hafalkan. Itulah Al-Quran ini. Ya, satu-satunya mukjizat yang kekal sampai hari kiamat, Al-Quran ini. Taib, di sini ada sebuah kisah yang dituliskan atau dinukilkan oleh Al-Asmu'i. Ya, Al-Asmu'i ini seorang ulama besar ya. Ya, ahli bahasa beliau, ahli fikih juga dan ahli hadis. Ya, beliau salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Ya. Nah, ya, jadi Al-Asmu'i ini dia saking bagusnya penguasanya terhadap bahasa, saking pakarnya terhadap bahasa, beliau digelari Syekhul Lughah. Ya, Syekhul Lughah, ya, syekhnya lughah. Ya, saking luar biasanya keilmuan beliau terhadap bahasa. Jadi beliau pernah ya, menceritakan sebuah kisah. Ya, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Lubabul Adab, dikatakan ijtaztu bi ba'di ahya'il Arab. Suatu hari saya melewati perkampungan orang Arab. Kalau dikatakan orang Arab itu maksudnya Arab Badui ya. Ya, Arab pedalaman. Ya. Faraitu sobiyatan ma'aha kirbatun fiha ma'. Maka kata Al-Asmu'i, saya melihat ada seorang anak perempuan, masih kecil, ya. Ma'aha kirbatun. Dia membawa kirbah. Ya, kirbah itu adalah wadah yang terbuat dari kulit ya. Biasanya kulit kambing atau kulit unta yang dijahit. Ya, jadi dia ya dijahit, kemudian ujungnya nanti diikat. Ya, jadi dimasukin air ke dalamnya. Itu kirbah namanya. Ya, kirbah itu sampai sekarang masih dipakai sama orang Arab untuk menyimpan air. Ya, karena kalau lewat gurun pasir itu kan butuh bawa bekal air minum ya. Dan kirbah itu uniknya, air yang disimpan di situ tetap dingin ya. Ya, tetap dingin air yang ada di situ tuh. Ya, segar dia. Nah, itu namanya kirbah. Jadi ada seorang anak perempuan membawa kirbah, fiha ma'un. Dalam kirbah ini ada air. Ya. Wa qadin halla wika'u famiha. Dan kirbah ini mulut kirbah itu tempat ya, keluar airnya itu atau tempat masukkan airnya itu inhalla. Ya, talinya itu agak longgar sehingga airnya agak keluar sedikit, bocor lah gitu. Ya. Maka kemudian si anak kecil tadi, anak perempuan tadi berkata kepada Lasmu'i, ya ammu, ya, wahai pamanku, ya, atau om lah gitu, atau paman. Adrik faha golabani fuha la taqata li bifiha. Ya. Adrik faha golabani fuha la taqata li bifiha. Antum yang sudah pernah belajar nahu pernah dengar istilah al-asma al-khamsah ya. Nah, ini dia. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Salah satunya fuka. Ya. Faha, fuha, fiha. Ya, tiga kata yang sama ini. Faha, fuha, fiha. Ya, jadi arti ucapan ini adrik faha, wahai paman, ya. Ya, bantu aku mengikat tali, bantu aku mengikat mulut kirbah ini. Ya, faha itu mulutnya. Adrik faha, ya. Bantu aku mengikat mulut ya girbah ini. Ghalabani fuha, ya, ya ghalabani fuha, ya telah membuatku kewalahan, ya untuk mengikatnya, ya artinya karena dia anak kecil, ya kesulitan untuk mengikat dengan benar gitu. La taqata li bi fiha, saya nggak punya tenaga untuk mengikatnya dengan baik. Nah, jadi dia manggil si paman tadi, ya. Ya, dan informasi yang dia sampaikan ini banyak, tapi ringkas sekali ucapannya. Ya, adrik faha, golabani fuha, la taqata li bifiha. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia begini, wahai paman, bantu saya mengikat mulut girbah ini, ya, karena saya masih kecil, tidak punya tenaga buat mengikatnya, ya, agar tidak keluar lagi air dari ya, girbah ini. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Fa'antuha, maka kata Al-Asmu'i, saya pun menolong anak kecil tadi. Wa qultu ya jariyah, maaf sahaki. Ya. Kemudian Al-Asmu'i mengatakan, wahai anak kecil, maaf sahaki.
betapa fasih ucapanmu, ya, betapa bagus ucapanmu, artinya ya, ya, gaya bahasa pilihannya bagus sekali gitu. Ya, ini anak kecil padahal. Ya, maka kata si anak kecil tadi, ya am, wahal tarukal Qur'anu li ahadin fasaha. Wahai paman, ya, adakah yang lebih fasih daripada Al-Quran? Ya, nggak mungkin ada ya, orang yang bisa lebih fasih daripada Al-Quran. Ya, kata si anak tadi. Wa fihi ayatun fiha khabarani wa amrani wa nahyani wa bisyaratani. Ya, kata si anak kecil tadi, ya, gimana mungkin kamu panggil fasih bahasa saya? Padahal di dalam Al-Quran itu ada satu ayat berisi 2 khobar, 2 perintah, 2 larangan, dan 2 berita gembira. Dalam satu ayat itu. Ya, berarti totalnya ada 8 informasi itu. Ya, 2 berbentuk khobar itu berita ya. Ya, 2-nya lagi berbentuk perintah, 2-nya lagi berbentuk larangan, dan 2-nya lagi berbentuk bisyarah, ya, kabar gembira. Ya. Ini baru namanya fasih, kata si anak kecil tadi. Ya, gimana mungkin ya kamu nyebut saya fasih? Al-Quran tuh lihat lebih fasih lagi gitu. Maka Al-Asmu'i bingung ayat yang mana yang dimaksud dalam Al-Quran, padahal dia adalah Syekhul Lughah. Nah, dia bertanya, wa mahiyya, ya, ayat apakah itu yang di dalamnya ada 2 khobar, 2 perintah, 2 larangan, dan 2 kabar gembira? Maka si anak perempuan tadi mengatakan, qauluhu ta'ala. Ya, tetap ingat ini ya, anak kecil ini ya. Ya, ya. Baik. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa numakkina lahum fil ardi, ya, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Nah, ayat yang ini ya. Ayat yang ketujuh ini. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Taib. Ya. Ini kisah tentang ya, Nabi Musa ya, ketika beliau ya, masih bayi. Ya. Antum tahu kisahnya seperti apa ya? Di mana kala itu Firaun membunuh setiap bayi laki-laki ya. Nah, jadi dalam ayat yang ketujuh ini ada di sini ya 2 perintah, 2 larangan, 2 khobar ya, dan 2 kabar gembira. Nah, kita lihat wa hayna ila ummi Musa, dan telah kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa an ardi'i, ya, agar menyusui Nabi Musa. Fa idza khifti alaihi, ya, kalau engkau khawatir kepada keselamatan Nabi Musa ini, fa alqihi fil yammi, maka lemparkanlah atau hanyutkanlah dia ke sungai. Wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki, ya, sungguhnya kami akan kembalikan dia kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, dan akan kami jadikan dia termasuk ya, dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana 2 perintah, 2 khobar dan sebagainya itu? Ya. Yang pertama perintah ar-ardi'i. Ya, ardi'i itu perintah dari kata ardo'a yurdi'u ardi'. Ya, ardi' itu artinya susuilah. Ya. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua alqi, ya, lemparlah atau hanyutkanlah. Ya, itu perintah yang kedua. Ya. Wala takhafi, ya, itu larangan yang pertama, jangan takut. Wala tahzani, itu larangan yang kedua. Ya. Ya, kemudian inna radduhu ilaiki, ya, inna radduhu ilaiki, sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Ini kabar gembira yang pertama. Waja'iluhu minal mursalin, dan akan kami jadikan dia seorang rasul. Ini kabar gembira yang kedua. Nah, ini juga sekaligus khobar ya. Ya, berita gembira ini juga secara umum namanya khobar. Nah, lihat ayatnya. Ya, ayat yang ya, singkat saja ayat ini. Ya, tapi di dalamnya ada 2 amar, 2 nahi, 2 khobar, dan 2 bisyara. Nah, ada apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Yang menunjukkan ijaznya Al-Quran ya, padatnya makna yang dikandung oleh Al-Quran. Setiap huruf, setiap pemilihan kata itu nggak sembarangan. Ya, kenapa di ayat ini pakai kata yang begini? Kenapa ayat yang ini kok diulang-ulang? Kenapa kok
ya kata ganti yang ini gunakan kata begini-begini, ya itu pasti ada alasannya, pasti ada hikmahnya, dan hikmah-hikmah itu tidak akan bisa kita ambil, yang tidak akan bisa kita pelajari kalau kita nggak mau belajar bahasa Arab, lebih khusus lagi belajar nahu. Nah, ya ya bahkan apa namanya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwasanya orang ya kalau tidak belajar bahasa Arab, dia nggak pantas untuk berbicara tentang masalah agama. Ya, nggak pantas untuk berbicara dalam masalah agama ini. Ya, bahkan di dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi menukilkan ucapan Syafi'i bahwasanya manusia itu ya menjadi bodoh dan berselisih paham, ya, debat terus, ya, itu penyebab pertamanya adalah karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Ya, penyebab pertamanya itu karena mereka ya tidak lagi menganggap bahasa Arab itu penting. Ya, ya kan betapa banyak dari kita yang menganggap bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang kuno, yang gak gaul gitu ya. Ya, bahasa yang sulit ya. Kita lebih merasa diri kita keren kalau ngomong pakai bahasa Inggris kan. Nah, yang seperti ini adalah awal dari ya kehancuran. Ya, kalau sampai kita memarjinalkan bahasa kebanggaan umat Islam ini, ya, maka akan reduplah ya cahaya Islam itu. Ya, diawalinya dari orang meninggalkan bahasa Arab ini. Nah, ya, jadi para ulama kita, para ya kaum ya generasi salafus salih itu mereka sangat ketat dalam masalah bahasa ini. Ya, ya, bahkan mereka menganggap kesalahan dalam berbicara dengan bahasa Arab itu seperti aib bagi mereka. Nanti kita akan bahas ucapan-ucapan mereka kait dengan yang pentingnya bahasa Arab ini. Taib. Taib. Kemudian Al-Quran itu dikatakan adalah sebagai mukjizat dari sisi mana Al-Quran dikatakan mukjizat? Ya, ini sebagai faedah saja ya. Nanti Ana share kembali di grup ya, buat ikhwan yang belum gabung mungkin belum dapat slide ini ya. Nanti di grup kirimkan lagi. Taib. Jadi kenapa Al-Quran itu dikatakan sulit ditandingi? Ya, nggak bisa bahkan sampai hari kiamat nanti manusia menandingi Al-Quran. Yang pertama dari sisi husnu ta'lifihi wal ti'amu kalimihi ma'al ijaz wal balaghah. Ya, susunannya yang bagus. Ya, susunannya yang bagus ya. Jadi kalau ya kita bangun rumah itu memang ya sangat elegan sekali susunan huruf per huruf, kata per katanya, ya, ayat per ayatnya itu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua suratus siyaqihi wa aslubuhu. Ya, yang kedua, Al-Quran itu sulit ditandingi, bahkan mustahil ditandingi dari sisi konteks kalimat yang dipakai dan gaya bahasanya. Yang mana gaya bahasanya Al-Quran itu menyelisihi gaya bahasa yang biasa dipakai oleh para ahli balaghah. Gaya bahasa baru gitu. Ya, orang Arab itu terkenal dengan balaghahnya ya, terutama di zaman Nabi. Ya. Orang yang pandai berbahasa itu sangat dihormati di zaman Nabi itu. Ya, tapi mereka ketika mendengar Al-Quran, nggak ada yang bisa ngebantah, dikarenakan Al-Quran itu gaya bahasanya terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi bagi mereka untuk ditandingi. Mereka baru sadar kok bisa bahasa Arab itu dirangkai menjadi seindah ini, gitu. Ya, ahli balaghah dari kalangan ya, orang Quraisy di kala itu, orang Quraisy itu orang yang paling fasih bahasanya kala itu ya, suku yang paling fasih bahasanya. Tapi meskipun begitu, mereka ya nggak pernah kepikiran kok bisa bahasa Arab menjadi seindah ini di dalam Al-Quran gitu. Padahal mereka belajar ya sastra itu dari lahir, ya, mereka tumbuh besar dengan bahasa itu gitu. Nah, ya, jadi dari sisi gaya bahasa dan ya konteksnya itu nggak bisa ditandingi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu kenapa tidak bisa ditandingi? Mashtamala alaihi minal ikhbar amma madha min ahwalil umami salifah. Ya, Al-Quran itu tidak bisa ditandingi dari informasi yang dikandungnya. Apa informasi yang dikandung? Salah satunya adalah
tentang umat-umat terdahulu. Ya, sejarah umat-umat terdahulu. Orang Arab itu pengetahuannya terbatas tentang umat-umat terdahulu. Mereka kenal kaum Ad, kaum Samud, ya. Ya, mereka kenal kaum-kaum itu, tapi mereka nggak tahu perinciannya seperti apa. Al-Quran tahu, gitu. Nah, meskipun Al-Quran bukan kitab sejarah ya, bukan tentang sejarah ya, ya, tapi di dalamnya banyak ya deskripsi-deskripsi sejarah yang memang sesuai dengan fakta sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat, al-ikhbar bima sayati minal kawain allati waqa'a ba'duha fil asr nabawi wa ba'duha ba'da. Juga dari sisi kandungan informasinya, bahwasanya Al-Quran itu mengandung informasi tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Ya, di zaman Nabi sebagian itu sudah terjadi, ya sebagiannya lagi belum terjadi. Semisal hari kiamat, ya penaklukan Romawi misalkan ya. Ya, itu ketika turun ya, surat Ar-Rum itu ya tentang akan ya kalahnya bangsa Romawi nanti. Orang Arab, musuh-musuh Islam kali itu ketawa, Al-Quran ini aneh-aneh aja. Gimana Romawi bisa dikalahin? Romawi itu negara superpower yang besar sekali. Sedangkan kita adalah ya bangsa yang terbelakang. Ya, mayoritas kita tidak bisa baca tulis, ya masih barbar. Gimana bisa ngalahin mereka gitu? Ya, tapi Al-Quran mengatakan akan kalah mereka, dan benar. Nah, di zamannya Umar, ya, kalah juga Romawi. Ya. Nah, ya, tunduk 100%. Gitu. Nah, ini tidak bisa Al-Quran ditandingi dari kandungan informasi yang seperti itu. Apa-apa yang akan terjadi, ya, ada di dalam Al-Quran. Baik. Ya. Karena saking ya tingginya gaya bahasa Al-Quran dan sebagainya tadi, ya maka Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Arab untuk membuat Al-Quran yang semisal. Ya, ditantang mereka. Dan di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali ayat-ayat tantangan. Ya, ayat itu dikenal dengan nama ayatut tahaddi. Ya, ayatut tahaddi itu artinya ayat tantangan, challenge. Ya, tantangan untuk orang-orang yang meragukan Al-Quran. Ya, coba bikin kayak Al-Quran gitu. Di antara tantangannya itu ada di sini. Kita baca beberapa ayat. Qul fa'tu bi kitabim min indillah huwa ahda minhuma attabihu in kuntum sadiqin fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'un ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy, "Fa'tu bi kitabin min indillah." Coba bikin Al-Quran yang sama, ya, kayak Al-Quran yang ini. Ya, kalau memang kalian benar-benar, ya memang kalau kalian benar-benar ya jujur, benar-benar ya, ya jujur dengan apa yang kalian sampaikan, coba bikin Al-Quran yang lain, gitu, yang lebih baik daripada yang ini. Nggak mungkin bisa. Ya. Nah, ya, karena kalian tidak mungkin bisa, berarti kalian hanya mengikuti hawa nafsu kalian saja. Ya. Nah, kemudian di ayat yang lain, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Kalau seandainya manusia dan jin itu semuanya berkumpul untuk membuat Al-Qur'an yang semisal, nggak akan mampu mereka, meskipun mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Ya. Ayat yang lain, am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian nggak bisa mendatangkan Al-Quran 30 juz, ya 114 surat, ya udah, ya, 10 surat sajalah. Ya, challenge-nya diturunin. Ya, karena mungkin terlalu sulit, ya udah dikasih lebih mudah. Ya 10 surat saja. Ya, apakah tetap mampu mereka? Tidak mampu. Ya, tidak mampu mereka untuk membuat meski hanya 10 surat saja. Baik. Nah, ya sebelum Anda lanjutkan, ya mungkin ada yang menanyakan sampai sini, tafadhol ikhwah. Ada yang kurang jelas tadi dari penjelasan, boleh ditanyakan sekarang. Ya, nanti kalau pas belajar ya, muyasarnya tentu tidak secepat ini ya, ya. Ini kan kita hanya pembukaan saja ya. Ya beda pembahasan.
Ya, untuk memotivasi kita saja untuk senantiasa meluruskan niat. Ya, para ulama mengatakan malam ya'rif qadra ma yata'allam lan tartafi himmatuhu. Ya. Orang kalau tidak mengetahui kemuliaan dari hal yang dia pelajari, maka nggak akan bangkit semangatnya. Ya, nggak akan bangkit semangatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi wajib hukumnya untuk mempelajari bahasa Arab. Baik. Ya, apa hukumnya kita mempelajari bahasa Arab? Berarti nanti akan ada pembahasan lebih rincinya, tapi yang saya sampaikan sekarang, ya hukum belajar bahasa Arab itu, ya nanti akan ada ucapan Imam Syafi'i. Ya, jadi bahasa Arab itu sesuai dengan tujuan dan kadar kebutuhannya. Ya, jadi hukumnya ada dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya, belajar bahasa Arab itu hukumnya ada dua, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Yang fardu ain itu adalah yang minimal dengannya seseorang dapat menjaga akidahnya. Dia paham rukun iman, rukun Islam, bisa baca Al-Quran dengan benar, dia paham bacaan sholat dan zikir, ya meskipun dasar-dasarnya saja. Sebatas itu hukumnya fardu ain. Itu ya. Nah, jadi wajib bagi setiap muslim fardu ain untuk belajar bahasa Arab sesuai dengan kadar kebutuhannya, yang dengan itu dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, memahami bacaan sholat, dan menjaga akidahnya. Ya. Ya, kalau fardu kifayah, ya itu ya bahasa Arab yang dengannya kita bisa menguasai lebih mendalam lagi ilmu agama ini. Nah, itu kalau itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah sebagian kaum muslimin mempelajarinya, gugur kewajiban dari sebagian yang lainnya. Nah, ya, baik. Ya, jadi tetap kita katakan ya, secara gampangnya ya, kalau ada yang bertanya apa sih hukum belajar bahasa Arab, nah kita katakan bahasa Arab itu sangat-sangat dianjurkan. Ya. Dan ada beberapa bagian dari bahasa Arab itu yang hukumnya wajib, fardu ain. Yang mana itu? Yang berkaitan dengan akidah. Yang berkaitan dengan bacaan sholat kita. Ya. Al-Fatihah misalkan. Sah nggak sholat kalau nggak paham baca Al-Fatihah? Sah saja. Tapi kalau paham, pahalanya lebih besar. Gitu ya. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah itu, ya, orang datang ke masjid itu pulangnya, ada yang pulang bawa pahala 10, ya, 1/10, ada yang bawa pahala ya, 1/3, 1/4, 1/5. Kok bisa beda-beda, kan sholatnya sama, satu saf mereka sholat. Kok bisa pulangnya bawa pahala beda-beda? Ya karena beda pemahaman tadi. Sama-sama baca Al-Fatihah, tapi yang satu baca Al-Fatihahnya disertai dengan tadabbur yang mendalam, ya beda kualitasnya dengan yang baca sekedar tahu artinya doang. Ya, gitu ya. Nah, baik. Ya, jelas insyaallah ya. Ustaz, programnya sampai berapa lama, Ustaz? Kita targetnya 3 bulan. Ya, kita targetnya 3 bulan ya, menghabiskan kitab. Ya, kitab apa namanya? Kitab Al-Muyassar ini. Ya, nanti kita akan bahas pembagiannya selama 3 bulan itu seperti apa. Bulan pertama apa saja, bulan kedua, ketiga, seterusnya. Nah, Apakah ada kelanjutannya setelah kitab ini kan dia 3 jilid ya. Ya, Muyassar ini ada 3 jilid, yang kita pelajari ini jilid 1 saja. Ya, nanti kalau ya apa namanya sudah selesai jilid yang pertama ini, tentu kita harap bisa dilanjutkan ke jilid yang kedua. Nah, nanti kita lihat apakah teman-teman masih berminat untuk lanjut atau tidak. Baik. Baik, yang lain ada yang tanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, jadi bahasa Arab itu ya, secara umum dia adalah kunci ilmu pengetahuan. Ya, di sini kita nukilkan
ya, ucapan dari Syekh Asy'air hafizahullah taala bahwasanya kunci dari ilmu pengetahuan yang benar itu adalah bahasanya. Ya. Ya, jadi kalau antum ingin memahami Al-Quran dengan benar ya harus belajar bahasanya, wajib hukumnya. Nah sekarang pertanyaannya, wajib nggak memahami Al-Quran? Ya, wajib. Dan mungkin nggak memahami Al-Quran itu kalau nggak pakai bahasa Arab? Nggak mungkin. Oh berarti ya memahami bahasa Arab juga hukumnya, atau mempelajari bahasa Arab juga hukumnya wajib. Ya, sebagaimana kaidah yang antum semua tahu, ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka dia juga menjadi wajib. Kewajiban memahami Al-Quran tidak akan sempurna kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab juga adalah sebuah kewajiban. Nah, ya, type ini yang kita maksud tadi, ya, tentang wajibnya belajar bahasa Arab. Ya, kita nukilkan ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah di halaman 48. Beliau mengatakan, ala kulli muslim. Kalau dikatakan dengan ala di depan berarti wajib. Ya. Ala kulli muslim. Ya. Wajib atas setiap muslim untuk belajar bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya. Perhatikan titiknya, sesuai dengan kemampuannya. Antum semua yang hadir di majelis ini, latar belakangnya beda-beda kan? Ada yang masih muda, ada yang sudah berusia dan sebagainya, ada yang kesibukannya ini, sebagainya itu. Nah, kesibukan itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak belajar. Ya, tetap belajar sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, kalau ada yang sebagai ibu rumah tangga, ya belajar, ya kadar wajib dia belajar ya beda dengan yang masih muda, yang belum menikah misalkan. Gitu ya. Nah, ya, jadi ya kita nggak dituntut ya untuk mempelajari bahasa Arab itu sampai akar-akarnya, enggak. Ya. Kita dituntut untuk belajar bahasa Arab itu ya sebatas dengan itu kita bisa memahami kewajiban kita sebagai hamba. Nah, kata Imam Syafi'i di sini, hatta yashhada an la ilaha illallah, agar dia bisa menegakkan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yatlu bihi kitab Allah. Ya, hanya cukup untuk bisa membaca Al-Quran. Wa yantiqa bidzikir, cukup untuk berzikir. Ya. Orang kalau berzikir, ya, misalkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Ya, nggak tahu artinya dapat pahala. Tahu artinya, pahalanya kali 2, berkali lipat. Ya, tahu artinya pahalanya lebih banyak. Gitu. Nah, itulah kenapa para ulama ikhwas sekalian, mereka itu amalannya sedikit, tapi berkualitas. Makanya pahalanya banyak. Kenapa amalan mereka berkualitas? Salah satunya karena keikhlasan niat, dan salah satunya karena pemahaman yang mendalam. Ya, mereka benar-benar mendalami makna subhanallah walhamdulillah. Setiap mereka mengatakan subhanallah, ya, hati mereka juga tadabbur makna itu, makna subhanallah apa. Kalau kita kan kebanyakan hanya lisan saja, subhanallah, subhanallah, pikiran entah kemana. Ya, pikiran entah kemana. Ya, ini tentu terlarang ya seperti ini. Maka salah satu ya kunci untuk membuka bawabatul khusyuk, kata para ulama, untuk meraih kekhusyuan itu salah satunya adalah dengan memahami apa yang kita baca dalam zikir, dalam sholat dan sebagainya. Nah, baik. Al-Asmu'i mengatakan dalam, ya sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', ya, beliau mengatakan, ya, Sami Abu Ammar ibn al-Ala Aba Hanifata yatakallamu fi fiqhin. Ya, siapa yang tidak kenal Abu Hanifah? Nah, Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang ulama ahli fikih, imam madhab. Ya. Ya, jadi Imam Abu Hanifah ini berbicara suatu hari ya tentang masalah fikih. Fa'jabahu kalamuhu wastabsha'a lahnuhu wa kana mu'anan bil haqqi. Faqala lahu ya Abu Hanifah innaka la ahwaju ila iqamati lisanika minka ila ghairi dhalik. Nah, jadi ada seorang ulama lain namanya Abu Amr. Dia ulama besar juga, ya, sezaman dengan nama Abu Hanifah. Jadi suatu ketika Imam Abu Hanifah berbicara tentang masalah fikih, tentang hukum-hukum fikih. Ucapannya bagus sekali tentang Muslim. Ya. Tapi ya, ketika ngomong itu Imam Abu Hanifah melakukan beberapa kesalahan dari sisi nahunya. Ada beberapa harokat yang keliru gitu. Ya, meskipun tidak sampai merubah apa yang disampaikan. Ya, tapi kalau seorang imam
imam besar gitu berbicara tentang salah agama, tentu nggak boleh salah gitu, ya, karena akan menjadi teladan bagi umat nanti. Maka Abu Amr ibn al-Ala tadi menegur Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, innaka la ahwaju ila iqamati lisanika minka ila ghairi dzalik. Ya, kata beliau, wahai Abu Hanifah, sungguhnya kamu itu lebih butuh untuk meluruskan lisanmu dulu daripada orang lain. Ya, jadi teguran dari Abu Amr di sini, belajar nahwu dulu sebelum ngomong masalah fikih. Ini imam yang ditegur ini, yang secara keilmuan tentu ya luar biasa. Apakah Imam Abu Hanifah nggak paham nahwu? Ya tentu paham, ya tentu paham. Ya bisa jadi itu sabekul lisan, ya ceplosan ngomong atau yang lainnya gitu ya. Ya tapi ya dari sini kita bisa ambil poin ya, betapa butuhnya seseorang kepada ilmu nahwu tersebut. Ya, makanya judulnya kita tulis di sini hajatul fuqaha ila nahwi. Butuhnya para fuqaha kepada ilmu nahwu. Ahli fikih saja butuh ilmu nahwu begitu untuk boleh ngomong masalah nahwu. Ya, apalagi kita gitu. Baik. Ya. Kemudian ilmu nahwu itu posisinya di mana kalau dibandingkan ilmu-ilmu yang lain? Ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih dan sebagainya. Nah, maka ya kita katakan bahwasanya ilmu nahwu itu adalah ilmu yang pertama kali harus dipelajari. Dia prioritas. Ya, sebagaimana ucapannya Waqi' bin Jarrah, ya tahu ya Waqi' bin Jarrah ya. Ya, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ya, dia mengatakan ataitul a'masya asma'u minhu. Ya, fakuntu rubbama lahantu faqala li ya Aba Sufyan. Ya, tarakta ma huwa aula bika minal hadis. Ya. Jadi Waqi mengatakan, ya, suatu hari saya pernah mendatangi rumahnya Al-A'mash, ya, seorang ulama besar juga ya. Asma'u minhu. Saya niatnya ke sana untuk ngambil hadis, meriwayatkan hadis dari Al-A'mash. Ya. Tapi ketika saya baca hadis itu, saya melakukan beberapa kesalahan. Ya, kata Waqi, ya, salah baca gitu, salah harokat. Ya, harusnya fathah jadi kasroh, harusnya dhammah jadi fathah gitu. Maka saya ditegur sama Al-A'mash mengatakan, wahai Abu Sufyan itu kunyahnya Waqi. Wahai Waqi, ya, tarakta ma huwa aula bika minal hadis. Engkau telah meninggalkan sebuah ilmu yang lebih utama bagimu daripada ilmu hadis. Kamu kesini kan mau belajar hadis, tapi sebenarnya ada satu ilmu yang ya, lebih utama bagimu daripada ilmu hadis. Makanya Imam Waqi heran, wahai Abu Muhammad, ayu syai'in aula minal hadis. Ilmu apa yang lebih afdol bagi saya daripada ilmu hadis? Ya, maka kata Al-A'mash, an-nahwu, yaitu ilmu nahwu. Ya, belajar ilmu nahwu dulu. Qala fa amla alayya al-A'mash an-nahwa thumma amla alayya al-hadis. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Al-A'mash? Diajarin Imam Waqi ya, tentang ilmu nahwu, didiktekan dari awal sampai akhir, baru kemudian diajarin ilmu hadis. Nah, sampai sekarang ya para masyaikh di Yaman, di Mauritania, di Sudan itu mereka kalau nerima murid dites dulu nahunya. Ya. Dites dulu nahunya. Kalau ya nahunya masih kacau balau, nggak mau diajarin hadis, nggak mau diajarin fikih gitu. Nah, kalau sekarang lebih simpel lagi, ditanya udah belajar matan ini, matan itu, biasanya jurumiyah ditanya ya. Udah belajar jurumiyah belum? Gitu. Ya, jurumiyah itu ini adalah matannya kitab yang paling banyak dipelajari sampai sekarang ya. Ini setelah Al-Quran. Ya, kata para ulama, kitab yang paling banyak dipelajari setelah Al-Quran itu jurumiyah. Ya. Nah, ya, jadi kalau udah belajar jurumiyah, ya sudah punya dasar-dasar nahu lah gitu. Baru boleh belajar yang lain. Gitu. Nah, itu kalau ya para ulama zaman dulu ya. Nah, jadi nggak belajar itu nggak langsung. Oh, saya sukanya belajar ini dulu. Enggak, ada kurikulumnya, ya, ada manhajnya, ada metodenya belajar itu. Baik. Ya. Kemudian sekarang kita bahas tentang khuturatul lahan fil kalam, bahayanya salah dalam berbicara, salah harokat sebagainya itu, ya bahaya. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan, ya, al-lahnu fi lisanis syarif kal judari fil wajah. Kesalahan ngomong, ya salah harokat dan sebagainya, ya, pada orang yang mulia itu seperti cacar atau jerawat pada wajah. Jelas kelihatan gitu. Bahkan di zaman dulu
pemimpin itu atau khalifah itu kalau diminta berkhutbah kemudian khutbahnya jelek, ya, besoknya orang akan demo untuk diturunin aja. Meskipun dia adalah orang yang dalam kepemimpinannya bagus, ya, tapi kalau ngomongnya nggak bagus, ya, pasti diturunkan gitu. Bahkan di Daulah Habasyah dulu ada seorang pemimpin, dia hanya menjadi khalifah selama 24 hari saja. Ya, diturunkan padahal dia adalah orang yang bagus dalam pemimpinannya. Ya, bagus, cocok jadi pemimpin gitu, tapi karena suka salah ketika ngomong, ya, harokatnya, ya, harusnya patah jadi doma, harusnya wow jadi iya, sebagainya. Nah, dia, ya, diturunkan oleh orang-orang. Nah, sebagaimana dalam syair dikatakan, khafiyal aibu fil jahuli falam yuraf wa syanas sariya aibun syahiru wa kulamu dhufri takhfas sagiran wa hiya fil aini law takunu kabiru. Ya, aib itu, ya, kalau pada orang yang tidak terlalu terkenal, ya, maka tidak masalah. Ya, tapi kalau aib itu dilakukan oleh orang yang terkenal, maka itu jadi masalah. Ya, kuku tangan, ya, kuku tangan kata si penyair sini. Takhfas sagiran, kuku tangan tuh kecil dia. Ya, tapi kalau kita taruh depan mata gini besar dia. Ya, ya, atau kita gunakan colok mata misalkan, ya, sakit dia, ya, besar pengaruhnya gitu. Nah, ya, jadi, ya, semakin mulia seseorang maka harusnya semakin terjagalah, ya, omongannya dari kesalahan-kesalahan. Kita perhatikan contohnya fatalnya kesalahan, ya, ya, pada, ya, kalam, misalkan, ya, dalam membaca Al-Quran. Perhatikan di surat At-Taubah, ya, ayat yang ketiga. Ya, ya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Ya, arti ayat ini bahwasanya Allah berlepas diri dari orang musyrikin, begitu juga Rasul juga berlepas diri dari orang musyrikin. Jadi yang berlepas siapa? Allah dan Rasul. Nah, kalau kita baca dengan, ya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah, ya, kufur gitu jadinya. Karena artinya menjadi Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan dari Rasulnya. Ya, padahal yang berubah cuma satu harokat, wa rasulah. Ya, ya, wa rasulah. Ya, gimana Allah berlepas diri dari Rasulnya? Berlepas diri itu artinya, ya, ya, lakum dinukum waliyadin, itu berlepas diri namanya. Ya. Nah, maka ini kekufuran. Jangan sampai kita jatuh kepada kufuran karena salah harokat. Gitu. Ya, harus hati-hati gitu. Nah, antum yang menghafal Al-Quran, yang mulai menghafal Al-Quran atau sudah selesai hafal Al-Quran, itu akan sangat terbantu dengan ilmu nahwu ini. Ya, dengan ada ilmu nahwu antum tahu harokat yang benar. Ya, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, ya, fa'il di sini, makanya, ya, ya, antum dhammahkan gitu. Ya, antum tahu kaidahnya, fa'il itu marfu, marfu'nya di sini dengan dhammah karena di isim mufrad dan sebagainya. Nah, tapi kalau nggak belajar nahwu, ya, antum nggak akan, ya, tahu kenapa harokat, alasannya harokatnya kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Baik. Contoh yang lain misalkan, ya, di ayat wudu, ya, di surat Al-Baqarah. Ya, bukan di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Maidah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya. Ya, berarti kan dikata wa arjulakum. Ya, antum baca dengan fathah di sini. Ya, kalau kalian hendak sholat maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian, ya, dan usaplah kepala dan kaki. Nah, berarti kalau dibaca wa arjulikum itu berarti kaki itu diusap. Ya, tapi kalau antum baca wa arjula berarti kaki itu dibasuh. Ya, beda dibasuh dengan diusap. Ya, kalau diusap saja cukup dengan air sebelumnya, kayak ngusap kepala gitu. Nah, itu imbasnya kalau kita salah harokat di sini. Nah, wamsahu biru'usikum wa arjulakum, itu yang benar. Kalau dibaca wa arjulikum, oh berarti, ya, kaki itu ya, diusap saja dengan air, tidak perlu dicuci atau dibasuh. Nah,
Jadi kalau ada yang bilang bahasa itu nggak ada kaitannya dengan ilmu fikih, ini contohnya. Ya, kalau antum baca warjulikum ya wudu antum juga berubah jadinya. Nah, ya, contoh yang lain misalkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah yaitu adalah para ulama. Ya, kalau dirubah yakhsyallahu, jadinya Allah yang takut kepada para ulama. Nah, itu kan kekufuran. Bagaimana Allah takut kepada hamba-hambanya? Nah, hanya karena salah satu harokat saja. Ya. Nah, baik. Sekarang kita ya masuk ke bagian yang kedua, ikhwah. Ya, ini sudah panjang di waktunya nih. Mungkin antum ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, kita bahas sedikit tentang ya kitab Al-Muyassar ini ya. Penulisnya siapa? Ya, penulisnya antum bisa lihat di sini. Ya, ya. Ini adalah foto penulisnya. Ya, nama beliau adalah ya, Kiai Haji Aceng Zakaria. Ya, ya, Ibn Ahmad ya, ya Ibn Ahmad Qurhi ya. Ya, Ahmad Qurhi itu nama bapak beliau. Ya, bapak beliau ini kiai juga ya, kiai besar ya. Nah, beliau itu lahir di Garut ya. Ya, orang Garut beliau. Ya, lahir dan wafatnya di Garut. Ya, beliau lahir pada tahun 1948 ya, dan wafat tahun 2022. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu beliau wafatnya. Rahimahullah ta'ala. Nah, ya, beliau termasuk ya, yang disebut oleh Dr. Raden Husseini sebagai ulama produk lokal yang paling produktif. Kata beliau. Karena banyak sekali karyanya. Ya, banyak sekali karya beliau. Nah, beliau ya, mantan ketua umum Persis ya, periode 2015-2020 ya, atau Persisnya Persatuan Islam yang di Garut, yang pusatnya di Garut ya. Ya, itu beliau adalah ya, ketuanya. Nah, uniknya beliau ini nggak punya gelar ya resmi, ya gelar apa namanya, gelar pendidikan begitu tidak. Ya, LC, MA, MPD nggak ada, SAG nggak. Ya, beliau belajar otodidak gitu. Ya, beliau berguru kepada banyak ya, guru begitu. Ya, tapi karya-karya beliau diakui bahkan oleh ulama-ulama di Al-Azhar. Ya, beliau punya karya tentang ya, masalah fikih-fikih kontemporer, ya, Al-Hidayah judulnya. Ya, itu dikaji oleh banyak ulama itu. Ya, kitab yang sangat bagus sekali. Ya, bahkan di akhir hayatnya beliau ya, sudah menerbitkan 103 totalnya. Ya, 103, dan kitab yang akan kita pelajari ini salah satunya, kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini. Ya. Baik, semoga dengan kita belajar kitab ini beliau dapat ya pahala jariah dari sini ya. Nah, ya, jadi 103 karya tulis beliau ini ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia juga. Ya. Baik. Ya. Kemudian ya sekilas tentang kitab Al-Muyassar ini. Ya, judulnya adalah Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, ya artinya ya ilmu nahwu yang dimudahkan gitu ya. Muyassar itu dari kata yusrun yang artinya kemudahan. Ya, kitab ini sangat familiar sekali di Indonesia ya. Ya, kitab lokal lah gitu ya. Kitab lokal itu juga alasan kenapa kitab ini yang kita pilih untuk kita kaji, padahal banyak kitab-kitab ulama lain ya. Karena kitab ini sangat masyhur di Indonesia. Ya, sangat banyak yang pernah mempelajarinya atau sedang mempelajari kitab ini ya, karena metodenya yang mudah ya, ringkas sekali kitab ini memang ya, meskipun ya ada beberapa yang apa namanya, yang para ulama atau para asatidzah mengomentari baik dengan susunannya dan sebagainya ya, tapi ala kulli hal kitab ini sangat-sangat bagus untuk dipelajari ya oleh pemula ya. Ya, nah ya, maupun yang sudah pernah belajar nggak masalah belajar kitab ini ya, untuk tasbih ya, untuk pengokohan atau menambal hal-hal yang kurang ya. Taib. Dan kitab ini ya terdiri 3 jilid. Nah, ini jilid yang pertama. Nah, dalam kitab ini nanti kita akan mempelajari setidaknya ada 7 poin utama ya. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang al-kalam, kemudian kita bahas tentang al-asma ya, kemudian tentang al-af'al. Ya, kalam, al-asma, dan al-afal. Ya, di kalam ini nanti kita akan membahas tentang
apa itu jumlah mufidah, ya, apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, ya, apa itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, gitu ya. Ya, kemudian di al-asma nanti kita akan belajar apa itu isim musanna, isim mufrad, asmaul khamsah, ya, apa itu mu'rab, apa itu mabni, ya. Ya, kemudian apa itu jamak taksir. Nah, itu kita pelajari di al-asma nanti. Kemudian di al-af'al, ya, kita akan belajar nanti jenis-jenis fiil, ya. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, kemudian ya kondisi perubahan fiil, ya. Kapan fiil itu ya mansub, kapan dia majzum, ya, apa saja fiil-fiil yang mabni. Itu akan kita bahas di situ insyaallah taala. Ya. Kemudian poin selanjutnya nanti kita akan membahas insyaallah taala tentang al-marfu'at, yaitu kondisi di mana ya, sebuah kata harus dihukumi marfu. Ya. Ya, nanti ada 7 poin yang kita bahas di bab al-marfu'atnya nanti. Ya, ada itu fa'il, naibul fa'il, ada mubtada, khobar, ya, inna wa akhawatuha dan sebagainya. Itu insyaallah kita bahas di al-marfu'at. Kemudian selesai al-marfu'at, kita bahas al-mansubat. Ya, al-mansubat. Ya, setelah al-mansubat baru kita bahas nanti al-majrurat. Ya, al-mansubat itu ada nanti di situ maf'ulun bi, kemudian ada hal, ada mustasna, ya. Ada munada, isimla dan seterusnya. Kemudian majrurat itu nanti ada majrur, ya, biharfil jar, bil idhofah, bit tawabi gitu. Kemudian pembahasan terakhir, ya, poin yang terakhir nanti membahas tentang masalah tawabi, ya, taukid, badal, naat. Ya, itu semua insyaallah taala akan kita bahas nanti di ya, pertemuan-pertemuan kita. Nah, ya, dan untuk bulan yang pertama, ya, bulan yang pertama berarti dalam 7 pertemuan, ya, kita usahakan, ya, ya, kita targetkan dari kalam al-asma al-afal sampai bab awal dari al-marfu'at. Ya, setengah dari al-marfu'at. Itu insyaallah target kita untuk ya 7 pertemuan pertama. Ya, taib. Ya, kemudian pertemuan ya bagian ketiga bagian keduanya nanti di bulan kedua, ya, itu kita al-marfu'at sampai al-mansubat karena dia banyak ini, al-marfu'at sampai al-mansubat. Nah, bulan terakhir insyaallah taala bulan yang ketiga baru kita ambil al-majrurat dengan at-tawabi. Ya. Nah, ya, kita tidak baca apa namanya dari kitab tok, ya. Ya, nanti kita buatkan slide-slide seperti ini, ya, yang anak kirimkan ke antum ya sebelum ya pelajaran dimulai. Bisa antum pelajari dulu nanti. Nah, slide-slide itu yang akan kita bahas nanti, yang patokan slide itu kepada kitab Al-Muyassar ini gitu. Baik. Nah, begitu ikhwah kurang lebihnya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Fadhal, soal. Bisa dari kaidahnya wajib dihafal nggak? Ada beberapa nanti yang Ana minta untuk dihafalkan. Ya, itu nanti Ana kasih tahu ke antum, ya. Ikhwah hafalkan yang ini. Nggak banyak, insyaallah. Ya, jadi jangan khawatir terlalu banyak hafalan. Ya, hanya beberapa saja yang perlu dihafal. Ya, nanti Ana kasih tahu yang mana saja yang harus dihafalkan. Ya, kaidah-kaidahnya. Baik, kalau kitabnya nggak usah dihafalin. Ya. Nggak kayak jurumiyah deh. Teknisnya gimana nih Ustadz untuk pelatihan? Hmm. Dipotoin, disetorin atau dibahas langsung di Zoom? Baik, teknisnya ya, sebenarnya akan Anda jelaskan besok, tapi tidak apa-apa. Jadi teknis kita belajar nanti, yang pertama Anda akan tampilkan slide seperti ini, ya, untuk menyimak ya, lewat kitabnya masing-masing atau fokus ke layar bisa, ya, atau ke PDF-nya nanti yang Anda bagikan. Nah, ya, kemudian di akhir dars nanti ya Anda kasih antum tugas. Ya, tugasnya bisa berbentuk hafalan. Kalau tugasnya berbentuk hafalan berarti ya setorannya nanti dengan voice note, ya, ya setorannya dengan voice note. Ya, kalau tugasnya berbentuk tulisan ya nanti difotokan, ya nanti difotokan ya di buku tulis. Sebenarnya bisa saja lewat link gitu, ya, lewat Google Form atau sebagainya ngirim tugasnya, atau lewat WhatsApp diketik gitu, ya. Ya, tapi
tidak melatih antum untuk menulis kalau seperti itu ya. Jadi ahsannya antum nulis di kertas saja ya, nanti dipotokan tulisannya sekaligus juga latihan menulis ya. Nah, kalau diketikkan ya beda. Nah, jadi tugasnya nanti seperti itu ya. Ya, kemudian ya setiap 2 pertemuan nanti kan ada evaluasinya juga, ya, kan ada laporan apa namanya untuk mengukur gitu ya, sejauh mana ya perkembangan antum gitu nanti. Nah, ya, jadi setiap akhir dars nanti kita langsung praktek ke ayat Al-Quran nanti ya. Nah, nanti semua yang hadir nanti ya nggak bisa diam-diam seperti sekarang ya. Ya, satu arah seperti ini enggak. Ini karena memang kita belum mulai aja ya. Ya untuk besok ya semuanya harus ya aktif ya. Ya akan Anda tunjuk satu-satu nanti. Ya, makanya kalau bisa namanya pakai nama asli ya. Ya, ini yang namanya Bismillah Awan Senja ini ya diganti namanya nanti ya. Aslinya biar gampang kita tahu ini orangnya yang mana gitu. Baik. Ya, nanti kita tunjuk satu-satu ya untuk apa namanya pas lagi dars gitu ya, biar jangan ada yang pasif gitu. Baik. Nah, ada lagi yang bertanyakan silakan. Materinya nanti untuk satu pertemuan berapa banyak ya. Anda mau tes dulu besok ya, kira-kira ya bisa efektif berapa banyak materinya gitu. Ya. Kalau ya terlalu banyak nanti kita bagi 2 saja nanti. Ya besok kita lihat insyaallah. Baik. Nah, Fadal, ada lagi yang tanyakan? Durahim, soal. Baik, untuk yang berhalangan hadir nanti rekamannya di-share kemana? Nah, itu di-share nanti di grup. Ya, di grup. Ya, nanti rekaman ini Anda upload ke YouTube ya, tapi hanya bisa diakses oleh antum-antum saja. Ya. Ya, tidak di publik gitu ya. Ya, kalau pertemuan yang ini di publik ya, pertemuan besok insyaallah tidak di publik, hanya untuk antum-antum saja. Ya, nanti linknya Anda kirimkan di grup WhatsApp. Kalau sudah masuk daftar ini. Taib. Nah, kalau gitu kita tutup ya. Taib. Ya, kita cukupkan sampai di sini ikhwah. Ya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan yang sudah hadir. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil faedahnya. Semoga ini menjadi penggugah semangat kita, memotivasi kita untuk ya belajar bahasa Arab ke depannya. Ya Allahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Naktafi bihada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang masih punya pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp nanti. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.